semuanya diijabah insya Allah. Kan pakai undang-undangnya warna kuning. Tadi bajunya itu hijau, dalamnya baju koko putih. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan ya semua hajat-hajatnya kabul. Amin Allahumma amin. Saya ngerti nggak? Ya, jadi intinya kalau mau masuk itu ada ketentuan-ketentuan isyarah atau sedekah yang harus ditentukan. Seperti itu. Beda dengan di samping ini umum bebas. Kalau masuk itu melalui prosedur kesultanan. Jadi kalau Anda kan tidak mungkin membawa surat karena tidak melalui keraton juga lah. Nah, untuk penggantian surat tersebut itu digunakan dengan tadi sedekah yang harus dilakukan. Adanya seperti itu. Ya, berapa ya? Biasanya per 10 orang, 1 orang, 2 orang itu jatuhnya sama 1,5 1,5. Nanti aja kalau pas kesini lagi nggak apa-apa ya Pak? Ya bebas, makanya jangan ada unsur paksaan. Kalau belum siap jangan dipaksa. Karena timbulnya kita nggak berkah. Ada ganjalan kok harus ditentukan seperti ini. Nah, memang adanya seperti ini. Makanya kalau belum siap jangan, udah ngalahin waktu nggak apa-apa. Kalau sudah ada rezekinya terserah urusan sampean. Yang menjalankan ritualnya kan sampean. Iya. Saya kan hanya memfasilitasi aja. Iya. Zamannya langsung ke barat ya. Ini. Iya. Zamannya langsung ke barat ya. Ya. Tempatnya di sebelah barat. Nanti kita bareng-bareng. Jadi untuk kita ziarah itu ada 2 tempat. Yang pertama ini batasan pintu yang ketiga yang dinamakan pintu Pasuruan. Maka dari pintu yang ketiga itu punten ya masih ada lebih tepatnya itu namanya menuju ke makbar. Dan kayak Di posisi makbar Kanyusunan di batasan pintu yang ke-9 yang dinamakan Gedong Dino. Di situ kurang lebih ada 18 makam. Salah satunya Ibu Kanyusunan, Ibu Ratu Larasantang besar kampung dari ini. Dan nanti ada Kanyusunan yang menjadi sekali dari uang. Dan juga ada uaknya Kanyusunan Bahu ya, Pangeran Sakrabuana atau Bahu Sangkan. Dan nanti mungkin ada Ibu Ratu Nyamtin atau Nyimas Larasunan di salah satu di sana dari sini. Di sampingnya ada pula bagian dari Yaman yaitu Syabir Rahman yang posisinya di pintu yang ke-9. Jadi biar tahu semua ya. Ini untuk family Kanyusunan ya. Untuk kerabat-kerabatnya Kanyusunan yang dari kerabat Kanyusunan. Kalau ini adalah makam Sultan Sepuh Raja Sulaiman Raja Sesudah Kanyusunan Gunung Jati. Kalau untuk piring-piringnya, keramiknya ini hadiah dari Ibu Ratu Nyongtin ya. Jadi ini masih asli ya. Ini bawaan dari Tiongkok. Nah inilah untuk batasan pintu yang ketiga. Jadi insya Allah untuk doanya kalau mau lebih dekat dengan makbar Kanyusunan nanti kita ke atas. Cuman barangkali untuk jamaahnya yang mau ambil wudhu kita wudhu di sini. Barangkali jangan batal ya. Atas ya, ini ke atas. Kita nggak usah masih di jalan-jalan. Kita fokus untuk ziarah dulu ya. Jadi kalau toh mau berbagi selesai doa aja. Kita fokus untuk ziarah dulu. Dan ke dalam nanti kita bisa bawa oleh-oleh. Ya di dalam itu ada air kahuripan dengan air sambal jauh. Tapi itu hanya untuk syariat aja ya. Air kahuripan syaratnya untuk usaha, air sambal nyawa syaratnya untuk pengobatan. Tapi sekali lagi itu hanya untuk syariat aja ya. Yang posisinya di dalam link, insya Allah kami bantu ya. Barangkali mau ambil oleh-oleh ya. Silakan ambil. Nama-namanya ya. Sultan Sepuh Raja Sulaiman. Dan pintu ini yang dinamakan pintu Pasuruan. Itu nama pintunya ya. Jadi biar gampang meneranginya ya. Dan ini untuk familinya Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dari kerabat Kan, sebelah sana yang dari kerabat Keraton Kanoman. Jadi ada batas-batasannya ya.
Ini nanti masuknya lewat mana? Kita balik lagi dari buku tamu kita ke atas. Tapi ibu, nanti kita nggak usah ngajak jalan-jalan, kita fokus untuk ziarah dulu. Kalau toh mau berbagi, ya pinternya selesai doa. Jadi biasanya untuk tamu yang ingin ke atas, kita tukerin. Entah uang logam, entah 2.000 atau per ibu, kita tukerin, nanti saya yang bagiin. Jadi ibu ke atas itu nyaman. Kembalikan terserah ibu mau berbagi atau enggak. Jadi kalau mau berbagi, lebih tepat kita tukerin dulu. Ada rencana untuk berbagi? Ini nanti biar saya atur aja ya, anak banyak sekali kotak-kotak. Siap, siap ibu, insya Allah. Punten bu ya. Iya, ini keluarga. Siap, siap insya Allah. Kita bareng-bareng ke atas ya. Ini kalau mau sholat dulu gimana? Lebih tepatnya mau ke masjidnya Kanjeng Sunan monggo, atau kita mau ziarah dulu monggo ya. Ziarah dulu. Siap, siap. Jadi untuk masjidnya Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dinamakan Masjid Dok Jumeneng. Jadi masjid tersebut hadiah dari Syekh Puro ya. Lebih tepatnya dari Kerawang dipindahkan ke Tanah Cirebon, dihadiahkan untuk Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi Masjid Dok Jumeneng itu masjid pindah sendiri ya. Jadi ibu bisa ngeliat ya. Jadi yang tiangnya pakai kayu itu masjid pindahannya. Cuman kalau yang pakai beton itu penglebarannya, yang dinamakan Masjid Dok Jumeneng. Jadi untuk difungsikannya untuk sholat Jumat, ya. Tapi untuk penglebarannya kan banyak yang tiangnya pakai kayu penglebarannya. Jadi untuk masjid pindahannya itu yang tiangnya pakai kayu, yang untuk difungsikannya untuk sholat Jumat ya, selesai sholat Jumat ditutup lagi. Jadi kita bareng-bareng ya, tanda ke atasnya lumayan. Insya Allah. Awas jangan lupa titiknya dibawa. Nanti kita ngambil syariat dari dalam kayak titiknya itu dibawa nih. Kalau ketinggalan. Sini menghadap langsung ke Ibunda Kanjeng Sunan, yaitu Ibu Ratu Larasantang atau Pusari Pamudaim. Kalau yang di bawah sana, beliau adalah sesepuh daerah, ya dulunya yang ngebantu Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk syiarin agama Islam ya. Makanya orang sini bilang dinamakan Poroki Gede dan Nyi Gede. Kalau Ki laki-laki, kalau Nyi itu perempuan, ya. Monggo-monggo. Dan di sini menghadap langsung ke Kanjeng Sunan Gunung Jati Sasarip Datua. Tapi kita nanti ngambil tempatnya langsung ke pintunya ya. Di sini menghadap langsung ke uaknya Kanjeng Sunan, yaitu Mbah Pu, Pangeran Cakrabuana atau Matu Sangkan ya. Nah ini adalah puncak Gunung Sembung. Orang sini dinamakan pusar bumi. Makna dari pusar bumi pusat kumpulan Porwalewo dari sini. Jadi tempat kumpulnya por kekasihnya Gusti Allah ya. Makanya dinamakan pusar bumi. Kita ke pintunya. Orang baik yang dari Yaman yaitu Syekh Abdurrahman Syadurrahim. Dan nanti di depannya Ibu Ratu Nyi Ongtin atau Ibu Mas. Ini makam Ini masih Pondok Gede, masih daerah. masih ada.
Raja, Ki Gede Keduren, Ki Gede Tok, Ki Gede Palimanan. Jadi beliau itu meskipun sesepuh daerah tapi nasabnya itu masih keturunan seorang raja, makanya di dalam ya. Dan di depan ini adalah Nyi Endang Gelis atau Nyi Gede Pengampon, salah satu istri Mbah Tuwu Penan Cakrabuana. Nanti kita duduk dulu, kita sowan dulu ya, biar nggak ngap. Insya Allah akan saya nanti ketemukan puntennya dengan Pak Kuncen Dalem. Barangkali ada ngambil air khusus dari dalam. Sekali lagi itu hanya untuk syariat aja. Nanti barangkali ada yang mau disampaikan untuk hajatnya, monggo disampaikan langsung. Jadi silakan duduk dulu aja. Nanti izin barangkali yang bawa minyak wangi, tolong dibuka, taruh di depan. Yang bawa minyak wangi ya. Punten. Dan sebelum pelaksanaan doa, lebih baik kita pakai dulu minyak wanginya ya. Nggak apa-apa, gantian aja yang bawa ya. Nah, nanti gantian aja. Soan dulu. Soan dulu ya, punten ya. Izin ya. Tujuannya apa ning jero atau ning film bicara ya? Jawa dah. Indonesia. Jawa. Oh ini Indonesia. Indonesia berarti kan? Iya. Ya. Jadi begini ya. Dalam makam Sunan itu ada sekitar 18 nama tujuan kita adalah Sunan Gunung Jati. Proses kita ya. Sebelahnya itu lagi ada satu valet yang Fatailatul Bagus Base. Menantunya Seksarutia. Ada lagi ibunya Sunan Gunung Jati, Nyimas Lala Santana Besadifamnya. Ada lagi istri yang dari Jawa, Nyimas Kulesi. Atau gelarnya Penata Nama Kesama. Ada lagi istri yang dari Majapahit, Nyimas Terasa. Ada lagi anak-anaknya Sunan Gunung Jati. Kumpul dari Sunan, semuanya tidak bisa di dalam makam Sunan. Cuma terkaitan di sini itu ada istiadatnya melalui prosedur kesultanan. Jadi kemungkinan Anda ini kan nggak bawa surat rekomendasi dari Sunan. Bila mana mau masuk untuk penggantian surat tersebut dengan menggunakan bisyaro atau surat yang harus diselesaikan. Dulu Bu, so gimana? Ngerti maksudnya? Saya ngerti nggak? Jadi intinya kalau mau masuk itu ada ketentuan bisyaro atau sedekah yang harus ditentukan. Seperti itu. Beda dengan di samping ini umum bebas. Kalau masuk itu melalui prosedur kesultanan. Jadi kalau Anda kan tidak mungkin membawa surat karena tidak melalui keraton juga lah. Nah untuk penggantian surat tersebut itu digunakan dengan tadi sedekah yang harus dilakukan. Adanya seperti itu. Ya berapa ya? Biasanya per 10 orang, 1 orang, 2 orang itu jatuhnya sama 1,5 1,5. Dalam makam itu ada air barokah yang biasa digunakan untuk orang. Yang di bawah itu ada 2, ada astra penguripan dengan air sumber nyawa. Astra penguripan biasanya digunakan dengan keyakinannya itu biasanya digunakan dengan usaha. Nah kalau sumber nyawa itu digunakan untuk sakit yang di luar medis. Sakit yang di luar medis itu sumber nyawa. Itu lupa ada pertanyaan. Ya silakan kembali, jangan ada unsur paksaan. Kita intinya sedekah. Cuma beginilah aturan adat istiadat di sini itu seperti ini adanya. Orang sini juga belum ada yang tahu karena ada betul ada tadi yang oleh kesultanan tadi. Itu loh. Jadi kalau kita jalan jangan ada unsur paksaan. 1,5 1,5 per 10 orang, 1 orang 2 orang jatuhnya sama. Paling banyak 10 orang. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita kan tahu dulu. Iya, nggak tahu Pak. Iya, maksudnya tahu dulu biar Iya, kita dipersiapkan dari benar. rumah kan gitu. Benar. Kalau ini yang sudah siap ya mangga, kalau belum siap jangan dipaksa. Iya. Karena as-sadaqah balak sedekah itu menahan bencana. Kalau sedekahnya kita dituntut seperti ini ada ganjalan, Iya. kita nggak berkah. Itu loh. Makanya kembali lagi ke sampean. Semuanya nyampe di mana doa itu. Cuma kaitannya kan meyakinkannya tuh bagaimana makamnya. Itu biasanya seperti itu. Kalau nyampe doa di mana juga nyampe, Allah itu tidak gitu. Semuanya terlihat. Siapa yang berdoa, insya Allah kabulkan. Tapi oleh proses tidak semudah
nggak apa-apa, kami kan tahu dulu nggak apa-apa. Yang penting kan kita dijaga, di sini sudah kita sampai juga alhamdulillah. Pak, paham? Ada pertanyaan? Udah, nanti yang aja kalau pas kesini lagi nggak apa-apa ya Pak? Ya bebas, makanya jangan ada unsur paksaan. Kalau belum siap jangan dipaksa. Karena timbulnya kita nggak berkah. Ada ganjalan, harus ditentukan seperti ini. Nah, memang adanya seperti ini. Makanya kalau belum siap jangan, udah ngalahin waktu nggak apa-apa. Kalau sudah ada rezekinya harus terserah urusan sampean. Yang menjalankan ritualnya kan sampean. Iya. Saya kan hanya memfasilitasi aja. Iya. Yang penting kan pada dasarnya kita sekarang semua sudah tahu misalnya apa prosedurnya itu seperti ini. Nah, Jadi Iya, nanti dibagi per 10 orang. ya, per Pak. 10 orang paling banyak 10 orang. Jadi mau 1 orang, mau 2 orang juga Jatuhnya sama. Makanya di sini kan lebih condong kolektif. Jadi kan istilahnya lebih meringankan lah. Iya. Paham ya? Ya. Memang di sini kan dia nggak dibuka umum. Cuma Sultan membuka, silakan yang mau masuk tapi melalui prosedur saya. Makanya dulu pakai baju adat biasanya. Pakai baju adat. Ya. Pakai kemben, pakai apa. Sekarang kan sudah. Yang penting sopan dalam berbusana muslim. Sekarang yang penting busana muslim. Dulu. Dan di sini tawasul juga nyampe. Makamnya kan di Balikinan. Jadi Indramayu terus di mana kita mau nih? Jakarta. Jakarta. Jadi ini apa dalam rangka apa ini pertemuan ini? Ya pokoknya pengen silaturahmi aja. Berarti pendatang semua di sana ya? Ketemu di sana. Jualan atau bagaimana? Karena aktivitasnya nih. Kalau saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Yang lainnya kan mungkin ada kerja. Ketemu di sana ya? Saya malah belum kerja. Ya mudah-mudahan setelah ini ada sesuatu Ini lah masih yang kuliah. Ini masih kuliah. kuliah subuh. Kalau lebih cepat. Kuliah masih kuliah. Asli mana ya? Asli Jakarta. Aslinya Indramayu. Pengayu. Cuma tinggal di Jakarta. Nangsang ning Jakarta ya. Iya. Ini gampang lain waktu ya. Iya. Kan jangan sampai ada unsur paksaan. Kita kan jadi lebih tahu. Ya makanya kan saya tidak memaksakan kehendak orang. Keterkaitan di sini itu batuan sultan. Adat-adatnya seperti itu. Orang sini juga banyak yang belum tahu, orang sininya aja banyak belum tahu. Iya kan? Iya. Tanyakan aja sok. Nggak pernah kesini apa gimana? Bukan masa karena aturannya seperti itu dulu prosedur kesultanannya nih. Orang sininya juga seperti itu. Apalagi orang pendatang sama. Tidak dibedakan. Ya. Ya. Ya alhamdulillah nanti kalau sekeluarga lah ya, insya Allah. Kalau 10 orang pun banyak, biar lebih murah. Iya. Ya, ya kalau pribadi kan ntar buat-buatan masih membeli beras. Ya. Tidak begitu juga sih sebetulnya. Ya. Makanya saya salib. Saya sari. Ya. Saya sari sudah. Gampang lebih dikenali Sunan Gunung Jati lah, lebih familiar kan. Ya, Sunan Gunung Jati. Nah, dalam masih banyak ada Baku Cirebon, ada Pangeran Pijaksa, namanya Ongki Cina Rabia, ada komplit di sini dulu. Akan mencapai 6 tahap lagi 6 tangga lagi, membuka 6 pintu lagi. Ini kan itu terakhir nih, tapi kalau itu ibu mau masuk turun lagi baru masuk. Nanti pintu terakhirnya sini. Pintu terakhirnya di sini, itu kan balik ini makamnya. Cuma nggak dari sini. Yang kita wudhu tadi. Dulu di mana? Enggak lah, di bawah. Nah, ya di bawah terus ada kita naik tuh, naik pertama masuk ke makam. Nah, itu langsung ke bagian itu apa makan makanan terus masuk. Nah, itu dari situ. Kok masuknya dari bawah lagi? Nah, kalau sultan dari pintu depan. Pintu yang dari orang umum jarak tuh, kalau sultan khusus VIP jalannya karena yang punya. Kalau tamu dari samping. Tapi jadinya sama nih pertemuannya begini nih. Kalau ini masuk berarti nggak kelihatan nih pintu umum. Tapi kalau sultan dari pintu umum, sejajar. Itu gampang lah. 21 kali, selesai 21 kali minta berkah karomahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Hanya minta berkah karomahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sekali lagi ini hanya untuk syariat aja. Jadi kalau untuk pengobatan baca bismillah 3 kali tahan nafas. Baca bismillah 3 kali tahan nafas. Nggak apa-apa diwakilin, nggak apa-apa kalau misalnya yang sakitnya punten ya. Diwakilin ke suaminya atau ke anaknya atau ke istrinya, nggak jadi masalah. Itu aja.
tahan napasnya 2 jam. Pak, Saya panggil Habib orang sini, panggil Habib. Biar yang tadi itu atau Mas Agus, biar nggak ada kesalahpahaman. Yang didapetin dari kami itu dari bawah ke atas itu nggak bisa memegang langsung. Jadi untuk ke dalam itu salah satunya itu yang memberatkan. Jadi ada bizaroh untuk bantu-bantu perawatan di sini untuk keraton. Itulah. Tapi sekali lagi infak tersebut saat keraton. Yang kedua setiap 2 minggu sekali di sini mengadakan selamatan. Oke, sahabat-sahabat, alhamdulillah selesai ziarah di makam Sunan Gunung Jati. Tapi tadi sempat komunikasi, bukan makamnya, petilasan. Makam. Yang ada di sini Nyai Laras Santang, Ki Gede Palimanan, Makam. gitu. Makam saya jati, makam. Makam Di aslinya. dalam. Makamnya di sana. Di sana. Iya. Sini Tapi petilas. alhamdulillah doanya diijabah insyaallah. Amin kan. Pakai undung-undungnya warna kuning. Tadi bajunya itu hijau, dalamnya baju koko putih. Sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ya semua hajat-hajatnya kabul. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putar tasbih. Ojo salawat.